pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran biologi. Kali ini kita membahas pertumbuhan dan perkembangan yang ketiga. Adapun yang kita bahas pada hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Baik anak-anak, supaya kamu bisa lebih memahami, konsentrasi mengikuti penjelasan berikut. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan maupun manusia ada dua tahap, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Yang pertama adalah tahap embrio, yaitu diawali fertilisasi membentuk zigot dan akhirnya membentuk embrio. Ada 4 fase dalam tahap embrio ini. Yang pertama yaitu morulasi, di mana terjadi proses pembelahan sel yang sangat cepat yang dikenal dengan istilah Cleavage, sehingga membentuk kumpulan sel seperti bola. Tahap yang B atau yang kedua adalah proses terbentuknya rongga blastosol yang semakin membesar dan berisi cairan blastosol. Lalu yang C yaitu fase gastrulasi, di mana sel-sel permukaan blastula berpindah ke arah dalam sehingga terbentuk lapisan embrional atau germinal berupa lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tahap yang D atau fase organogenesis adalah proses terbentuknya berbagai organ-organ tubuh yang berkembang dari lapisan embrional. Nah, yang pertama lapisan ektoderm yang bertugas membentuk kulit, indera, dan sistem saraf atau dikenal dengan KIS. Lapisan endoderm adalah lapisan dalam yang membentuk sistem pencernaan dan pernapasan yang kita singkat dengan cersan. Lalu lapisan mesoderm atau lapisan yang di tengah adalah lapisan yang membentuk selain ektoderm dan endoderm, berarti di luar dari kulit, indera, dan sistem saraf, serta di luar dari sistem pencernaan dan pernapasan. Nah, tentunya lapisan mesoderm ini akan membentuk seperti sistem transportasi, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan lain-lainnya. Nah, perhatikan perkembangan embrio dimulai dari zigot. Zigot ini akan mengalami pembelahan sel secara cepat atau cleavage yang akan memasuki masa morula dan selanjutnya ke masa blastula, di mana masa blastula sudah membentuk seperti bola dan di dalamnya ada berupa rongga atau blastosol. Selanjutnya mengalami pelekukan ke arah dalam dengan tujuan membentuk lapisan embrional, yaitu di masa gastrula, sehingga terbentuklah 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, lapisan endoderm, dan lapisan mesoderm. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikanlah video berikut. Kembali lagi bersama Dunia Biologi. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan tidak berbeda jauh dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia terjadi pada seluruh bagian tubuh, berbeda dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang hanya terjadi di daerah meristem, terutama ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap embrionik pada saat dalam kandungan dan tahap pasca embrionik setelah dilahirkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tahap embrionik. Tahap embrionik merupakan fase atau tahap pertumbuhan yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Dalam tahap ini, zigot yang terbentuk dari fertilisasi antara sperma dan ovum mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis.
Sementara itu, perkembangan zigot ditandai dengan adanya spesialisasi dan diferensiasi sel-sel serta jaringan untuk membentuk organ-organ hingga individu yang utuh. Tahap embrionik terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Yang pertama adalah tahap morula. Pada tahap ini, zigot mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, 16, 32, dan 64 sel, begitu seterusnya. Sel-sel yang terbentuk dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64 sel, blastomer berbentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbei dan dinamakan morula, berasal dari bahasa Latin morum yang artinya arbei. Yang kedua adalah tahap blastula. Pada tahap ini, sel-sel morula terus membelah hingga akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan dinamakan blastula. Rongga pada blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula dinamakan blastulasi. Tahap ketiga adalah gastrulasi. Gastrulasi merupakan tahap pembentukan gastrula yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula. Pada tahap ini, blastula mengalami pelekukan atau invaginasi sehingga terbentuklah rongga yang disebut gastrosol. Lubang tempat pelekukan disebut blastofor yang kelak akan berkembang menjadi anus. Pada tahap akhir gastrulasi akan terbentuk 3 lapisan jaringan embrional, yaitu ektoderm bagian luar, mesoderm bagian tengah, dan endoderm bagian dalam. Ketiga lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi berbagai organ pada tahap organogenesis. Terakhir adalah tahap organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Pada tahap ini, sel-sel mengalami diferensiasi dan spesialisasi, yaitu proses perubahan dan pendewasaan jaringan embrional menjadi beragam jenis jaringan lain dengan fungsi yang berbeda. Lapisan ektoderm berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan mesoderm berkembang menjadi otot, rangka, alat-alat reproduksi, alat-alat peredaran darah, dan alat-alat ekskresi. Sedangkan endoderm berkembang menjadi alat-alat pencernaan dan alat pernafasan. Diferensiasi dan spesialisasi jaringan embrional akan menghasilkan berbagai organ hingga akhirnya terbentuk embrio secara lengkap dan utuh. Proses pertumbuhan zigot menjadi embrio akhirnya berkembang menjadi janin atau fetus. Proses tersebut berlangsung di dalam rahim atau uterus induk betina. Masa pertumbuhan janin disebut dengan kehamilan atau gestasi. Pada manusia, masa kehamilan sekitar 9 bulan dan jika usia kandungan sudah cukup, maka janin akan dikeluarkan dari dalam uterus melalui proses kelahiran. Yang kedua adalah tahap pasca embrio. Tahap ini dimulai ketika hewan dilahirkan atau menetas hingga menjadi dewasa. Tahap ini merupakan proses pematangan hingga menjadi individu yang sempurna. Ada 3 macam, yaitu yang A, regenerasi, yaitu proses perbaikan jaringan tubuh yang rusak akibat terluka. Itulah yang kita jumpai pada hewan tingkat tinggi. Lalu jaringan tubuh yang terpotong dapat beregenerasi menjadi individu baru seperti pada hewan planaria. Perhatikan gambar planaria yang mengalami regenerasi, di mana tubuhnya bisa mengalami pemutusan diri, sehingga putusan tubuhnya itu bisa membentuk individu baru, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, lihatlah gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, yang C adalah metamorfosis, yaitu serangkaian perubahan bentuk, ukuran, struktur, dan fungsi bagian tubuh secara bertahap, mulai dari telur hingga dewasa. Contohnya pada serangga, di mana pada serangga ada metamorfosis sempurna atau dikenal dengan holometabola yang dimulai dari tahap telur, baru berkembang menjadi larva atau ulat, lalu berkembang menjadi pupa atau kepompong,
dan imago atau tumbuh dewasa. Contohnya kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Ada metamorfosis tidak sempurna yang dikenal dengan istilah hemimetabola yang dimulai dari tahap telur, baru nimpa. Nimpa ini adalah individu yang organ tubuhnya belum lengkap dan akhirnya menjadi dewasa. Contohnya belalang, capung, dan jangkrik. Nah, sekarang perhatikan gambarnya metamorfosis pada serangga. Yang pertama adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu dimulai dari telur, lalu dia berkembang menjadi nimpa, lalu menjadi dewasa. Sedangkan yang di bawah adalah metamorfosis sempurna, mulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Metamorfosis pada katak, pertumbuhan tubuh katak sangat dipengaruhi oleh hormon tiroksin yang dimulai dari telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Nah, lihatlah gambarnya. Kita mulai dari telur katak. Lalu telur katak ini berkembang menjadi kecebong, lalu berkembang menjadi berudu, di mana berudu mulai bernapas dengan insang luar. Lama-kelamaan insang luar mengalami degradasi menjadi insang dalam. Selanjutnya berkembang menjadi katak berekor, dan lama-kelamaan ekor menyusut dan akhirnya menjadi katak dewasa dengan 4 tungkai tanpa ekor. Begitulah seterusnya. Nah, yang ketiga adalah metagenesis, berupa pergiliran generasi antara fase seksual dengan fase aseksual. Contohnya pada ubur-ubur. Nah, perhatikan skema metagenesis pada ubur-ubur. Dimulai dari Aurelia dewasa, di mana Aurelia dewasa ini akan menghasilkan gamet sehingga terjadi proses pembuahan yang akan menghasilkan zigot, berkembang menjadi planula, lalu planula berubah menjadi skibistoma, dan skibistoma ini menghasilkan evira baru, dan selanjutnya menjadi medusa atau Aurelia dewasa. Nah, pertanyaan, di manakah fase generatifnya? Jawabnya pada Aurelia dewasa. Kenapa? Karena menghasilkan gamet. Di manakah fase vegetatifnya? Yaitu terjadi di skibistoma, di mana menghasilkan evira atau tunas-tunas baru yang menjadi individu dewasa. Nah, itulah untuk metagenesis pada ubur-ubur. Selanjutnya, pasca embrio pada manusia. Manusia yang lahir akan melalui 5 tahap, antara lain fase bayi, di mana tingkat pertumbuhannya sangat pesat. Yang kedua, fase anak-anak, dimulai dari umur 4 tahun. Tingkat pertumbuhannya lebih lambat, namun pertumbuhan anak laki-laki lebih cepat dibandingkan anak perempuan. Yang ketiga, fase remaja, dimulai dari umur 10 tahun. Tingkat pertumbuhannya cepat. Pertumbuhan remaja perempuan lebih cepat. Akhir fase remaja pertumbuhan laki-laki lebih cepat dibandingkan perempuan. Perempuan usia 12 tahun, inilah disebut dengan pubertas. Laki-laki usia 14 tahun, inilah disebut dengan pubertas. Nah, masuk ke fase dewasa, yang mana fase dewasa ini tidak mengalami pertumbuhan lagi. Laki-laki mulai dari usia 18 tahun, perempuan mulai usia 16 tahun. Dan fase yang kelima adalah fase penuaan, di mana pertumbuhannya negatif atau menyusut, dan umumnya 60 tahun ke atas. Nah, lihatlah skemanya, mulai dari bayi, remaja, kemudian dewasa, dan kemudian masa tua. Oke, itulah anak-anak sekalian, pelajaran kita tentang pertumbuhan dan perkembangan, dan selanjutnya nanti akan kita masuk ke bab berikutnya.